kasih Bapa, kami sore hari ini siap memuji Engkau. Kau berkati setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Haleluya. Sungguh luar biasa Tuhan kita, Raja di atas segala raja. Amin. Haleluya. Kita mau beri kemuliaan dulu buat Tuhan kita. Haleluya. Ya Raja. Kita tepuk tangan sama-sama buat Tuhan kita. Haleluya. Yeay, haleluya. Sama-sama kita mau bersyukur kepada Tuhan kita.
Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, Mazmur dan keselamatanku, yang menolongku, yang di hidupku. Oh yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguran mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku, kasih-Mu. Haleluya. Kau Tuhan Rajaku, Kaulah Rajaku Tuhan. Haleluya. Bersyukurlah, bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, Mazmur dan keselamatanku, yang menolongku, yang di hidupku. Kau yang berjaya, sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguran mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Tiada tara berkata, Kau Tuhan Rajaku. Mari kita semua berdiri bersama-sama. Kita mohon lebih lagi beri yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya Yesus. Kau Allah yang berkuasa, Allah Raja di atas segala raja. Sama-sama kita mau katakan dengan segenap hati kita. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Sekali lagi. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguran mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku, kasih-Mu tiada. Haleluya. Sekali lagi, agunglah, agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguran mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku, kasih-Mu tiada tara bertata. Kau Tuhan Rajaku. Haleluya. Haleluya. Beri kemuliaan yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib. Amin. Yeay, Tuhan ajaib. Haleluya. Beri yang terbaik buat Tuhan kita, Bapak Ibu Saudara. Kita mau memuji Tuhan dengan segenap hati kita. Haleluya. Sama-sama kita mau katakan,
terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan, aku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, oh hanya ditinggikan. Yang mau lompat silakan lompat. Dua, tiga. Ajar Kau Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenangan, layak berkuasa, pemerintah selamanya. Oh Yesus, Raja mulia. Katakan, tak terbayang kebesaran dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan, aku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Mari siap lompat saudara. Dua, tiga. Kau Tuhan, haleluya, perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Oh Raja mulia. Yeay, tepuk tangan sama-sama. Haleluya. Haleluya Yesus Tuhan. Ajaib. Haleluya Yesus Tuhan. Oh Tuhan kami yang ajaib. Oh, sekali lagi katakan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Oh Yesus, haleluya. Ajaib Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Katakan Yesus, Yesus Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Sekali lagi, Raja mulia. Haleluya. Silakan duduk kembali oh saudara. Haleluya. Kita mau siapkan hati kita sore hari ini Bapak Ibu Saudara. Kita mau bersujud dan berterima kasih hanya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya Yesus. Kasih-Mu sungguh besar buat setiap kami Tuhan. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku.
pengorbanan di Kalvari. Sungguh berharga Kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Oh, dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Kasih Tuhan tak bersyarat, kasih Tuhan tak bersyarat, tak seperti cinta yang ada di dunia. Selalu memberi lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Oh, dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari, sungguh berharga Kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Kasih Tuhan tak bersyarat, tak seperti cinta yang ada di dunia. Selalu memberi lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Salibmu kemenanganku. Oh, bilurmu kesembuhanku. Oh, salibmu kemenanganku. Haleluya. Bilurmu kesembuhanku. Terpujilah Engkau Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima
lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Inilah hati kami di hadapan Tuhan yang baik. Kami belajar untuk senantiasa bersyukur. Belajar senantiasa untuk mengucapkan terima kasih kepada Tuhan yang baik. Meskipun Tuhan di tengah-tengah pergumulan dan permasalahan yang sedang kami alami, tetapi yang kami yakini Engkau tetap turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kami orang percaya. Untuk itulah Tuhan, sesudah kami bersama-sama memuji dan mempermuliakan nama-Mu, tiba saatnya sekarang kami mau duduk diam. Kami mau mendengar sabda firman-Mu, dan kami persiapkan hati dan pikiran kami. Berbicaralah secara khusus kepada kami semuanya sore hari ini. Melalui apa yang Tuhan sampaikan, kami mau berpegang, dan kami mau berubah menjadi ciptaan yang diperbarui oleh Tuhan. Tolong kami untuk menerima hikmat-Mu. Tolong kami untuk menerima pengertian-Mu, sehingga kami kuat dan kami senantiasa mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap menerima firman-Mu dengan ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Dan kita semua yang siap diberkati oleh Tuhan bersama-sama berkata, amin. Puji Tuhan, kita beri sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya, puji Tuhan, shalom. Terima kasih untuk Bapak Pendeta Jeffrey dan Ibu Debbie yang sudah kembali memberikan kepercayaan mimbar ini untuk saya bisa menyampaikan firman Tuhan. Baik Bapak Ibu, sore hari ini saya akan menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan berkaitan dengan iman dan juga hal-hal penderitaan yang pernah kita alami. Makanya sore hari ini saya memberikan tema dengan judul titik terendah. Ya, saya memberikan gambar di situ, ada gambarnya Ayub ketika dia sedang mengalami penderitaan, kemudian dia dikerumuni oleh beberapa sahabatnya, dan di situ Ayub merasa bahwa inilah titik terendah yang dia alami. Kenapa demikian? Karena kita tahu bahwa penderitaan Ayub adalah penderitaan yang ekstrim. Dimulai dari kehidupan anak-anaknya yang sulit diatur. Kenapa? Karena suka berpesta pora. Kemudian ketika anak-anaknya sulit diatur, tiba-tiba malapetaka itu diizinkan oleh Tuhan. Iblis bekerja, seluruh harta bendanya ludes. Secara materi, Ayub tiba-tiba menjadi orang yang miskin. Kemudian dalam porsi yang kedua, Ayub mendapatkan satu musibah besar. Semua anak-anaknya tiba-tiba mati. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau ada orang menderita, penderitaannya adalah bicara masalah ekonomi, dan tiba-tiba keluarganya secara khusus anak-anaknya mati semua. Saya percaya tentu hati ini rasanya tuh sudah percuma untuk hidup. Itu Ayub. Nah, ketika penderitaan dua hal yang sangat-sangat berat dialami oleh Ayub, dia masih bisa berkata, terpujilah Tuhan. Tuhan yang memberi, maka Tuhan yang mengambil. Disitulah tiba-tiba Ayub dicerca oleh istrinya. Bapak-bapak di sini mungkin yang hari ini sedang nganggur, sedang lagi tongpes, sering enggak istri-istri di rumah tiba-tiba mengatakan, wong lanang urip kanggo apa? Pernah enggak gitu? Pernah ya? Coba banter-banter Pak. Ini penderitaan ketiga. Kita para pria, maaf bukan curhat, kadang-kadang sudah kerjaan sepi, semuanya lagi masalah, istri di rumah ngomel terus.
Apa yang bapak-bapak lakukan hari ini? Sekarang lagi ngetren viral itu mereka bilangnya apa? Ditinggal ngopi wae. Tapi pulang ngopi masih problem enggak? Masih podo wae. Tambah pahit ya Pak? Ya, dicerca istri. Kemudian penderitaan keempat yang dialami oleh Ayub apa? Sakit pada tubuhnya. Kalau secara tafsir, Ayub itu kena lepra, kusta. Orang mendekat itu sudah ngeri. Sahabat-sahabatnya datang, kemudian mereka kelihatannya memberikan penghiburan, tetapi justru malah menyalahkan. Makanya Ayub pernah berkata kepada para sahabatnya, dasar kamu penghibur sialan. Ayub pernah berkata begitu. Nah pada waktu itulah kemudian Ayub merasa bahwa inilah titik terendah hidup. Rasa-rasanya buat apa sih ikut Tuhan tapi penuh masalah. Nah kita seringkali ketika mengalami satu peristiwa masuk dalam titik terendah, kita berpikir sebenarnya maunya Tuhan itu apa? Kok Tuhan itu jahatnya minta ampun? Aku sudah sungguh-sungguh ke gereja, sudah baca firman, sudah ikut doa, sudah melakukan kegiatan-kegiatan gereja yang aku terima malah justru penderitaan. Artinya apa? Kira-kira begitu. Nah saya mengajak Bapak Ibu terlebih dahulu untuk sebelum kita mengupas dalam surat 2 Korintus pasal 12, kita melihat terlebih dahulu dalam surat Ibrani pasal 2 ayat 7 dan ayat yang ke-9. Ya saya akan bacakan buat Bapak Ibu. Surat Ibrani ini ditulis oleh seorang penulis, ya secara tafsir ada yang mengatakan bahwa penulisnya adalah Dr. Lukas, tetapi penafsir yang lain mengatakan bahwa ini adalah tulisannya Rasul Paulus. Nah kalau saya melihat bahasa tulisan yang ditulis dalam surat Ibrani, saya lebih setuju ini adalah tulisannya Rasul Paulus. Nah dia mengatakan demikian dalam Ibrani pasal 2 ayat 7 dan ayat 9. Namun engkau telah membuatnya untuk waktu yang singkat, sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Tetapi dia, Yesus, yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus kita lihat yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah ia mengalami maut bagi semua manusia. Surat Ibrani ini menceritakan tentang kehidupan iman orang percaya. Makanya kalau Bapak Ibu belajar atau membaca dalam surat Ibrani, di situ dijelaskan tentang adanya pahlawan iman. Ada Ayub, Simson, Musa, Yusuf, Henok, dan nabi-nabi yang lain. Nah hari itu kenapa cerita tentang pahlawan iman ini diberikan kepada jemaat Ibrani? Karena orang-orang Ibrani hari itu sedang mengalami yang namanya degradasi iman. Mereka ikut Tuhan, tetapi banyak masalah. Mereka sungguh-sungguh di dalam Tuhan, tapi problem-problem itu terus dialami. Sehingga secara keimanan mereka mulai berpikir, sebenarnya Tuhan itu ada atau enggak? Bapak Ibu pernah enggak dalam kondisi yang lagi semuanya serba susah, tiba-tiba dalam batinmu muncul, sebenarnya Tuhan itu ada atau enggak? Banyak ya dari kita yang seringkali bertanya seperti itu, termasuk saya. Dahulu ketika saya masih mengalami banyak kesusahan, saya mulai mempertanyakan, sebenarnya Tuhan itu ada atau enggak? Nah Paulus sebagai seorang penulis Ibrani, dia mencoba membeberkan Tuhan itu ada. Buktinya apa? Dalam cerita pahlawan iman disebutkan satu persatu. Bahkan firman Tuhan mengatakan Abraham sebagai bapak orang beriman, selama hidup di dunia, dia tidak menerima apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Abraham hanya menggapai-gapai tanah air surgawi, kata penulis Ibrani. Tapi yang menjadi pertanyaan, kenapa di dalam penderitaannya Abraham,
Abraham bisa disebut sebagai bapak orang beriman. Kenapa dia eksis, dia kuat sebagai seorang yang menjadi perantaranya Tuhan untuk umat yang percaya. Kenapa? Karena di situ Abraham melihat janji yang tidak kelihatan itu. Nah, rupa-rupanya orang Ibrani diberi tentang cerita pahlawan iman, mereka tidak lagi langsung percaya. Makanya dalam pasal 12 itu diceritakan tentang ketika kita ikut Tuhan, sebenarnya status kita di hadapan Tuhan itu seperti apa. Penulis Ibrani mengatakan, kamu ini seperti anak. Di manakah ada anak yang tidak dihajar oleh bapaknya? Nah, kemudian disitulah melalui surat Ibrani pasal 12, orang-orang di Ibrani itu mulai menyadari, oh ternyata statusku di hadapan Tuhan adalah orang yang disayangi. Sama Bapak Ibu yang hari ini sedang mengalami penderitaan, mengalami kesusahan, mengalami sesuatu yang berat, masuk dalam titik yang paling rendah. Saudara harus berani berkata, aku adalah anak kesayangannya Tuhan. Enggak ada amin ya? Nah, gitu. Anak kesayangan Tuhan. Nah, hari itu penulis Ibrani mencoba membandingkan kehidupan kita manusia dengan Yesus. Makanya sekali lagi ayat ini berkata, namun engkau Allah telah membuatnya untuk waktu yang singkat, sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat. Allah Bapa Elohim di surga mengizinkan Yesus sebagai putra tunggal satu-satunya yang mempunyai surga. Dia diturunkan derajatnya untuk datang ke dunia. Jadi apa? Hamba. Yesus lahir diawali dengan penderitaan. Apa itu? Lahir di kandang domba. Bayangkan status raja menjelma menjadi manusia, lahir di kandang domba. Orang Jawa bilang ngenes. Bapak Ibu yang hari ini lagi miskin, saya mau tanya, waktu punya anak lahirnya di mana, melahirkan di mana? Minimal lah dukun beranak, itu minimal. Iya kan? Sekarang zaman canggih, rumah sakit. Mungkin saudara nggak bisa rumah sakit, bisa dibantu BPJS. Seperti tadi saya katakan, minimal di dukun beranak masih bagus. Artinya apa? Penulis Ibrani mencoba mengatakan, sesusah-susahnya dirimu, engkau melahirkan anak-anakmu masih di tempat yang layak. Jadi kalau saya bertanya kepada Bapak Ibu, nasibnya Bapak Ibu dengan Yesus baik mana? Yang merasa baik saya angkat tangan. Urano sing angkat tangan. Loh, nasib saya ini lebih baik daripada waktu Yesus menderita. Sama Bapak Ibu lebih baik kondisinya daripada waktu Yesus lahir. Kan jelas. Nah, kemudian dalam ayat 9 dijelaskan lagi. Tetapi dia untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat. Waktu singkatnya Yesus berapa? Berapa lama? 33 tahun. Jadi selama 33 tahun itulah Yesus sebagai manusia, dia merananya itu sampai mati. Nah, yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu boleh merana, tapi jangan sampai mati. Amin. Atau ada di sini aku ben merana kaya Yesus sampai mati, ada? Kalau ada angkat tangan, nanti tak doakan. Ben uripe susah terus. Kan tidak ada yang mau. Nah, Tuhan hari itu memberikan inspirasi pewahyuan kepada Rasul Paulus tentang Ibrani 2 ayat 7 dan 9 supaya apa? Kita yang hari ini bersusah hati. Kita yang lagi mengalami problem-problem berat, kita masih mempunyai pengharapan yang baru. Kenapa? Ternyata Tuhanku masih baik atas hidupku.
Nah, saya mau mengangkat cerita dari kehidupan Rasul Paulus dalam surat 2 Korintus pasal 12 ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Ayat-ayat ini adalah ayat yang sangat terkenal karena menceritakan bagaimana Paulus hari itu mengalami perjumpaan dengan Tuhan, kemudian dia sempat melihat surga. Tetapi disitulah dia bisa memahami arti penderitaan sewaktu dia diizinkan oleh Tuhan masuk dalam titik yang paling rendah. Di situ akhirnya Rasul Paulus sadar sesadar-sadarnya, dan sesudah itu dia tidak pernah mempertanyakan tentang kesusahan hidup. Yuk kita bersama-sama membaca dalam satu ayat ini, 2 Korintus 12 ayatnya yang ke-10. Saya mengajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita bisa lihat di layar LCD. Yuk kita baca bersama-sama. 2 Korintus 12 ayat 10. 2, 3. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Amin. Dipersilahkan duduk. Bapak Ibu perhatikan, inilah perkataan Rasul Paulus kepada sidang jemaat di Korintus. Sekali lagi saya ulang, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, di dalam kesesakan oleh karena Kristus, sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Saudara yang hari ini sedang mengalami penderitaan, saudara pasti mengatakan, aku ra kuat. Betul enggak? Banyak yang berkata begitu, aku ra kuat. Kalau saya tanya, penderitaanmu berapa sih? Rasul Paulus di sini penderitaannya komplit. Firman ini sekali lagi mengatakan, penderitaan Paulus, dia pertama mengatakan bahwa dirinya ini dipenuhi dengan kelemahan. Kelemahan Paulus itu apa? Secara tafsir Alkitab, Paulus itu secara tafsir punya 3 penyakit. Yang pertama, ayan. Yang kedua, rabun senja, penyakit mata. Ketiga, ditafsirkan dia kena lepra. Makanya di dalam surat-suratnya Rasul Paulus dia berkata, aku menuliskan suratku dengan tulisan yang besar-besar. Secara tafsir ini loh, matanya problem, nulisnya besar. Dalam surat Galatia dikatakan, kamu menyambut aku seperti seorang malaikat, padahal tubuhku ini amat sangat menjijikan. Itu lepra. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan, seorang rasul yang hebat, seorang yang dipakai Tuhan, hidup dalam kelemahan. Sudah tubuhnya sakit, dikatakan lagi apa? Di dalam siksaan. Paulus mengalami siksaan, dicambuk oleh tentara Romawi dan juga oleh orang-orang yang benci kepada dirinya. Itu 39 kali. Yesus dicambuk 40 kali. Makanya Paulus berkata, kurang 1 kali aku seperti Yesus. Disiksa. Kemudian apalagi di dalam kesukaran, dia lapar, dia pernah telanjang, dia pernah harus mengalami hal-hal yang sulit ketika dia menginjil ke satu tempat, ke tempat yang lain yang jauh. Penuh dengan kesukaran. Kemudian dikatakan juga di dalam penganiayaan. Jadi kalau seperti Rasul Paulus itu dilempari batu itu sudah biasa. Nah yang terakhir apa? Dan kesesakan. Saya baca secara tafsir, kesesakannya Rasul Paulus itu gimana sih? Dia sesak itu dalam batin. Sama saudara yang hari ini sedang mengalami kesesakan, bukan sesak karena sesak nafas itu, tapi karena di dada ini rasa-rasanya sudah enggak kuat. Kita seringkali begini, Bapak Ibu pernah gitu enggak? Sesek, besesek. Kalau orang Jawa bilang, kalau orang lagi
menghela nafas itu namanya ngunjal ambekan. Kan kadang-kadang gini, lagi diem. Waktu rasanya enak, plong. Tapi sebentar lagi gitu lagi. Nanti teman kita tanya, nyapo to kowe kat mau kok menghela nafas? Kita cuma jawab, kowe ora ngrasake hatiku. Ya sing ngrasake sapa ya awake dhewe. Tapi kita hanya ekspresinya seperti itu. Hanya bisa menghela nafas. Waktu kita ngunjal ambekan, kita ini menghela nafas panjang, rasanya enak. Saya tidak tahu titik terendah yang hari ini Tuhan izinkan dalam hidupmu itu apa. Saya enggak tahu. Tapi saya percaya Bapak Ibu pasti punya titik terendah itu. Mungkin hari ini ada orang yang tolong tuh. Apa itu? Usahanya jatuh. Ekonominya carut marut. Mungkin hidupnya dihianati. Mungkin sakit, mungkin stroke, mungkin apapun. Kalau pendeta kita yang ganteng ini, titik terendahnya apa? Ayo. Kira-kira mungkin setahun atau 1,5 tahun yang lalu ya, Pak Pendeta. Gantengnya kayak ngene, ngerti-ngerti sikile tugel. Piye coba? Saya diberi cerita sama istri saya. Pak, Jeffrey tiba. Saya cuma jawab, ya ora apa-apa nyepeda tiba ya biasa. Ora apa-apa piye, sikile tugel. Hah? Gedhi dhuwur ganteng ngono tugel sikile. Tapi diizinkan Tuhan. Ayo mau ngapa-ngapa. Masih ganteng enggak? Masih. Gantengnya ora hilang. Tapi melakukannya rada pincang sithik. Tapi kan tetap ganteng. Apakah Tuhan benci kepada pendeta saudara? Enggak. Nek saya bilang, wah Tuhan cinta sekali sama dia. Makanya Bapak Ibu kalau hari ini sedang kena persoalan, saudara harus mulai berpikir, ada apa ya? Kenapa aku dibawa oleh Tuhan masuk dalam titik yang paling rendah? Kalau saya dalam 1 tahun terakhir, kira-kira dari bulan Maret sampai kemarin terakhir Oktober, saya divonis oleh dokter ada penyakit. Penyakit yang pertama GERD. GERD itu tidak sakit mah, tapi ada sesuatu yang enggak beres dalam lambung saya. Saya sebentar-sebentar kayak orang keplekian. Jadi kalau lagi khotbah gini, itu berbulan-bulan. Saya pikir tadinya saya ini batuk, saya beri obat batuk, enggak sembuh. Beberapa kir enggak sembuh. Saya konsultasi kepada istri saya, jane peloro kuwi apa to. Dicari, ternyata GERD. Diobati butuh waktu kira-kira hampir 7 atau 8 bulan. Ini baru sembuh, itu pun sembuhnya masih 97%. Dah. Bulan Juni atau Mei akhir, saya ini orang yang biasa donor darah. Waktu saya mau donor di bulan Juni awal, tiba-tiba dari pihak PMI mengatakan, Pak, Bapak nggak bisa donor lagi. Loh kenapa, suster? Bapak ini darahnya rusak. Saya mikir rusak apa toh? Darah kok rusak, wong aku tes urip, kira-kira saya pikiran saya begitu. Saya tanya, loh suster, maksudnya darah rusak gimana? Pak, saya enggak bisa menjelaskan, tetapi Bapak harus datang ke kantor PMI, nanti di sana Bapak ketemu dengan dokter yang khusus yang berhak untuk memberikan penjelasan. Kemudian saya hari Seninnya datang ke PMI, dan di PMI itu dokter memberikan penjelasan. Pak, Bapak didiagnosa kena virus hepatitis C. Saya tanya, loh emangnya kalau virus hepatitis C itu kenapa dokter? Ya Bapak ini bisa mati, katanya gitu. Nah terus ya diawali nanti Bapak ini hatinya mengalami pembengkakan dan ujungnya nanti kena kanker. Saya mikir aku sehat koyo ngene kok diarani hepatitis C. Saya tanya sama dokter, dok kira-kira yang menjadi penyebab kena hepatitis C itu apa? Dokter bilang ya salah satunya faktor makanan Pak.
Mungkin Bapak sering jajan di pinggir jalan, atau mungkin Bapak suka ngewarung atau sejenisnya, hati-hati itu hepatitis C itu gampang nular. Oh gitu ya dok ya, saya mikir, oh iya bener, saya sering jajan di pinggir jalan. Dokter ceritakan hal yang lain-lain, saya nggak marem, saya buka internet. Lewat Google saya baca tentang penularan hepatitis C. Dan di situ saya baca, salah satunya tulisannya berkata begini, diakibatkan karena hubungan seksual sesama sejenis, mudiarwi. Homo. Waduh, penyakitnya aneh-aneh. Nah karena saya didiagnosa seperti itu, kemudian saya coba periksa lab. Nah sewaktu periksa lab di PMI, saya jelas dikatakan saya reaktif. Enggak terima, saya pindah lab. Di lab yang lain mengatakan non-reaktif. Ini reaktif, ini non-reaktif. Saya bingung, konsultasi lagi kepada dokter yang khusus. Dokter mengatakan, Bapak periksa lab lagi. Saya periksa lab ketiga, reaktif lagi. Wah berarti positif, bener. Nah, karena saya didiagnosa seperti itu, kemudian saya coba general check up. Waktu general check up diketemukan jantung saya juga problem. Loh saya ini pebulu tangkis, sekali main 3 set, tapi loro jantung. Saya mikir aduh, GERD belum sembuh, hepatitis disebutkan saya kena, sekarang jantung. Saya periksa ke sana kemari. Dan ketika diperiksa, dokter mengatakan, Pak, jantung Bapak ini terjadi pembengkakan di ototnya. Jadi selama kurang lebih 2, 3, 4 bulan saya itu stres. Dan Bapak Ibu tak beritahu, pendeta Yesus stres. Bukan hanya manusia biasa. Stres. Tapi saya coba telusuri pelan-pelan. Singkat cerita, dokter penyakit dalam mengatakan, Pak, Bapak bukan kena hepatitis C. Lah terus kenapa dok? Alhamdulillah dokternya malah bilang begitu. Loh maksudnya dokter gimana? Jenengan dapat barokah. Saya tanya lagi, loh maksudnya barokah itu apa dok? Bapak bukan kena hepatitis C, tetapi Bapak punya antibodi hepatitis C. Jadi Bapak ini sudah tidak usah suntik, tidak usah ngapa-ngapain, Bapak ini sangat sehat. Saya langsung begini, puji Tuhan, haleluya. Waktu itu. Kemudian beberapa minggu kemudian hasil tes jantung saya keluar juga. Itu butuh waktu kira-kira 3-4 bulan. Dan dokter terakhir juga mengatakan jantung Bapak sangat baik. Tapi saya mau cerita jujur kepada Bapak Ibu. Sewaktu saya mendapatkan 3 vonis itu, sakit penyakit itu, saya benar-benar masuk dalam posisi apa? Kayak orang yang ngapain ya, kira-kira gitu. Tapi ketika saya mulai mencoba belajar kembali, kenapa sih Tuhan izinkan berita-berita yang rasanya enggak enak? Saya kembali dibawa masuk dalam titik rendah. Saya coba evaluasi. Nah, sewaktu saya mulai berdoa, saya mulai mempersiapkan firman Tuhan ini, saya mendapatkan jawaban. Kenapa seseorang itu sampai dibawa masuk oleh Tuhan masuk dalam titik terendah? Yang pertama, kita lihat dalam ayat 6. 2 Korintus 12 ayat 6. Ya, satu lagi. Ya. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi. Karena aku mengatakan kebenaran, tetapi aku menahan diriku, supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku, atau yang mereka dengar daripadaku. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan ayat firman Tuhan dalam ayat 6, Paulus mencoba mengungkapkan kenapa hari itu dia dibawa oleh Tuhan masuk dalam titik rendah. Kenapa dia hari itu berani berkata di dalam kelemahan, sebab jika aku lemah maka aku kuat. Yang pertama ini, Rasul Paulus menyadari bahwa Tuhan mengizinkan titik rendah dalam hidup seseorang
agar supaya manusia itu mempunyai yang namanya karakter baru. Itu yang pertama. Saudara kan sudah Kristen lama. Kekristenan saya sampai detik ini sudah hampir 60 tahun. Kenapa? Saya lahir dari keluarga Kristen. Nama saya Paulus. Saya bertobat kalau di total sampai hari ini sudah 25 tahun. Kalau saya mungkin diberi pertanyaan, Pak Arif, hari ini Pak Arif karakternya sudah baru atau belum? Tak jawab. Saya mengalami perubahan karakter itu ya, tapi belum total. Sama Bapak Ibu yang sudah jadi Kristen mungkin puluhan tahun. Karaktermu sudah berubah atau belum? Halo? Halo Pak, Bu, masih ada di sini? Kalau Anda ingin tahu karaktermu seperti apa, boleh tanya pada pasanganmu. Anda pria boleh tanya kepada istrimu, Anda istri boleh tanya kepada suamimu. Kalau Anda punya anak, tanya sama anakmu. Saya ikut Men's Camp plus menjadi panitia kira-kira totalnya mungkin ada 14 atau 15 kali. Bersama Pak Jeffrey. Suatu hari pembicara Men's Camp menyampaikan perkataan begini. Saudara-saudara pria sejati, Anda nanti waktu pulang dari camp ini, coba tanya kepada pasangan hidupmu, kepada anakmu, bagaimana sikapmu, bagaimana Anda sebagai bapak, sebagai ayah, sebagai papa. Hari itu saya sudah mulai terjun dalam pelayanan. Rajin doa, rajin Alkitab, ibadah raya rajin, ikut Men's Camp. Bayangan saya, wah aku ini manusia yang sudah berubah. Sampai rumah, besoknya saya tanya kepada istri dan anak. Waktu mereka saya ajak bicara, saya panggilnya tuh mesra. Lian, Mike, sini Mike, duduk sini papamu ngomong, kira-kira begitu. Wah mereka tuh waktu saya panggil, pandangan matanya enggak mesra. Malah curiga. Saya mikir, loh kok curiga? Terus mereka duduk dengan mamah dan anak itu pandang-pandangan. Saya masih senyum, masih belum kroso. Kemudian saya coba praktekkan seperti apa yang dikatakan oleh pembicara Men's Camp. Lian, nek menurut kowe, ngomongnya gini nih, kelihatan baik gitu. Lian, nek menurut kowe, aku dadi bojomu ki piye? Yang ditanya cuma diem aja, coba gini. Saya oper kepada anak saya, Mike, menurut kamu, papa sebagai papahmu bagaimana? Malah ndeloki mamae. Di situ tanpa sadar, saya tiba-tiba begini. Piye toh? Takoi malah ora jelas kabeh. Mulai melonjak. Pria sejati model ngono. Istri saya paksa, "Mbok coba ngomong." Akhirnya dia bicara dengan takut-takut, dia mengatakan begini, "Kowe tak kandhani ya, tapi aja ngamuk." "Lu aku takoke apik-apik kok ngamuk piye?" Jawabannya apa? "Kowe medeni." Waduh, bodan. Itu loh karakter baru. Coba bayangkan, sudah pelayanan, sudah ikut Men's Camp berulang kali, sudah jadi panitia. Ternyata karakternya masih lama. Makanya di sini Paulus mengatakan, sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi. Jadi ketika hari itu Paulus sedang mengalami satu problem, tekanan berat masuk dalam titik yang paling rendah. Kemudian Tuhan banyak bicara kepada dirinya. Dia mulai mengatakan kepada Tuhan, sebab jika aku lemah maka aku kuat. Didasari dengan apa? Didasari dengan pemahaman bahwa ternyata selama ini apa yang dia inginkan dari Tuhan untuk supaya dirinya jangan bermasalah, justru disitulah Tuhan bicara. Bahwa di dalam kelemahanmu lah kuasaku itu nyata.
Makanya ketika dia menerima pewahyuan seperti itu, apa yang dia lakukan? Dia mengatakan, aku bukan orang bodoh lagi. Artinya apa? Artinya Paulus dahulu sebelum dia bertobat, hidupnya adalah hidup dalam kebodohan. Coba PowerPoint yang pertama. Saya di sini menuliskan demikian. Ya, poin 1. Ya, sebelumnya. Bukan. Yang poin 1. Satu lagi. Ya, oke. Saya tuliskan demikian. Paulus pernah bangga dengan hal dari masa lalunya. Yang sebenarnya masa lalunya hidup dalam kebodohan, tapi justru dibangga-banggakan. Banyak ya dari kita kan masih seperti itu. Terutama mungkin yang kita dulu pernah terjun pelayanan. Kita seringkali cerita yang dulu. Oh dulu om ini begini. Oh om banyak membantu. Om begini begitu. Ditanya kapan? Dulu. Sekarang tidak pelayanan. Nah Paulus ingat, dahulu model hidupnya itu seperti apa? Semuanya jelek, tidak ada yang bagus. Tapi dia bangga-banggakan sedemikian rupa. Makanya ketika dia disadarkan, diingatkan oleh Tuhan, dia sebagai satu pribadi yang sudah diperbarui oleh Tuhan, dia berkata, aku bukan orang bodoh lagi. Meskipun aku mengatakan kebenaran, tetapi aku menahan diriku. Jadi dalam pelayanan yang terbaru dari kehidupan Paulus tidak suka pamer. Orang melihat bahwa Paulus ini hebat. Orang mendengar bahwa Paulus itu hebat. Tapi dia enggak mau kasih bumbu. Untuk apa? Menceritakan keadaan dirinya. Kenapa demikian? Karena kebanggaannya hari itu ketika dia sudah bertobat. Dia lebih bangga dengan Kristus yang memberikan dia kehidupan. Makanya kita perlu berhati-hati sebagai orang-orang yang katanya sudah ikut Tuhan. Benarkah karakter kita ini sudah baru? Nah di dalam Filipi pasal 3 ayat 7 dan 8, ya perhatikan. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Jadi Paulus bukan hanya bercerita kepada jemaat Korintus, tetapi dia membeberkan siapa dirinya kepada jemaat Filipi. Dulu dia bangga dengan segala sesuatu yang pernah dimiliki, termasuk perbuatannya membunuh orang Kristen itu dibanggakan. Melakukan perbuatan-perbuatan yang salah, dia tuh bangga. Dan Paulus ini adalah seorang rasul yang kaya, bukan rasul yang miskin. Itu semuanya menjadi sebuah kebanggaan. Tetapi ketika dia sudah mulai mengenal Yesus dengan baik, dia berkatanya apa? Yang dahulu itu sampah. Termasuk saya ini dahulu kan sempat nakal. Dulu sewaktu nakal, cerita hal-hal yang nakal itu bangga. Tapi kadang-kadang kalau saya sekarang merenung dalam kondisi sekarang sudah jadi hamba Tuhan, saya kadang-kadang tuh dalam pikiran saya tuh tiba-tiba saya malu dengan sendirinya. Izin, padahal kan tidak ada yang tahu. Salah satu contoh yang memalukan. Dulu waktu bermain narkoba, saudara tahu ya, mainan narkoba itu seperti apa? Gedek, ora turu, wabeh, pokoknya serba rasa-rasanya paling top. Yang saya kadang-kadang malu apa? Kalau ingat dahulu waktu masuk diskotik, kemudian di diskotik kebelet kencing,
masuk WC dalam keadaan on. Maaf ya, ini contoh aja. Ini temboknya WC, ini kloset WC, celana dibuka, kepalanya nyender WC sambil gini, tapi sambil kencing. Saudara bisa bayangkan tuh seperti apa coba? Apa enggak kesana kemari semua? Jan bodohnya minta ampun waktu itu. Saya kalau ingat-ingat itu jan wah goblok. Lo bener loh. Dulu yang seperti itu diceritakan, ora isin. Sekarang cuma ngingat, aduh jan. Wes kira-kira begitu. Makanya di sini Paulus berkatanya jelas, aku bukan orang bodoh lagi. Nah, tindakan-tindakan apa yang dilakukan oleh Paulus sehingga dia sebut dirinya dahulu orang bodoh? Dia suka menyalahkan orang lain. Kita lihat dalam 2 Korintus pasal 5. Ayat 17 dan ayat 16. Oke, tanya Pak, bacanya balik Pak. Bukan 16-17, tapi kenapa 17-16? Nanti saya jelaskan. 2 Korintus 5 ayat 17 mengatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Paulus menjelaskan. Lihat di dalam gereja kenapa muncul banyak konflik. Karena satu dengan yang lain memaksakan kehendaknya untuk harus seperti apa yang diinginkan. Itu ciptaan lama. Paulus pernah melakukan perbuatan itu, makanya dia berkata, sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Tidak menilai seorang juga pun menurut ukuranku, kira-kira begitu. Dulu Paulus hobinya ngapain dia tadi? Merasa bahwa dirinya yang paling hebat, orang lain harus nurut. Kalau enggak mau nurut, bunuh, kira-kira begitu. Dan yang lebih ekstrim, Paulus pernah menilai tentang Yesus yang bukan anak Allah. Makanya ayat ini berkata, dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Apa yang Rasul Paulus lakukan sesudah dia menjadi ciptaan baru? Dia menganggap semua orang itu adalah orang positif. Tidak lagi punya pikiran negatif, tidak lagi menyalahi orang, tidak lagi mengungkit-ungkit perbuatan masa lalu. Itu ciptaan baru. Makanya di situ Paulus sadar, oh pantas Tuhanku membawa aku kepada titik yang rendah, karena ternyata karakterku ini masih karakter yang lama. Sama dalam diri saudara, kalau ada mungkin sesuatu yang seperti itu, Anda harus bisa cepat-cepat datang kepada Tuhan, Tuhan ampuni aku. Ternyata aku masih punya karakter yang lama, yang perlu untuk diperbarui. Amin. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mengapa Tuhan membawa dalam titik terendah?
Yang kedua, karena Tuhan menginginkan supaya kita ini bisa rendah hati. Dalam ayat 7 dikatakan, supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis, untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Dalam satu ayat ditulis 2 kali, jangan meninggikan diri. Jangan meninggikan diri. Jadi artinya apa? Tuhan mengizinkan seseorang masuk dalam titik rendah. Supaya apa? Orang itu memiliki yang namanya rendah hati. Kenapa Tuhan masih bawa Rasul Paulus dalam kehidupan titik yang terendah? Karena Rasul Paulus ini rasul yang hebat. Kalau Bapak Ibu nanti baca dalam Kisah Para Rasul, di situ diceritakan. Rasul Paulus itu hanya membawa sapu tangan. Sapu tangannya itu warnanya sudah letek. Coklat enggak, putih enggak, mangkak, kira-kira begitu. Tapi yang ajaib, dia cuma ngelebet ke sapu tangan begini. Les. Yang sakit waktu itu kena lesnya Rasul Paulus langsung mari kabeh. Sampai-sampai apa? Sapu tangannya Rasul Paulus itu buat rebutan orang. Kenapa? Mandi, saktinya luar biasa. Apalagi tumpang tangan sembuh. Dan disitulah Tuhan melihat. Kalau itu dibiarkan, maka akan timbul yang namanya sebuah kesombongan. Dan Bapak Ibu perlu ketahui, penyakit sombong itu tidak bisa kroso. Yang bisa melihat ya orang lain. Makanya ayat firman Tuhan yang menuliskan meninggikan diri, ya di dalam bahasa asli itu ditulis huper airomai. Ya kalau Bapak Ibu mungkin yang suka elektronik, ada speaker aktif mereknya Hooper. Itu lumayan murah dan bagus, mereknya Hooper. Saya sempat mikir, merek kok Hooper ya? Saya cari kamus dalam bahasa Inggris, kata Hooper enggak ada. Tiba-tiba saya ketemu kata ini, Hooperai Romai. Apa artinya? Artinya itu melebihi batas. Artinya adalah unggul. Artinya melampaui ukuran. Itu Hooperai Romai. Dan kata ini, kalau secara kata dasar, memakai kata dasar hiper. Ya Bapak Ibu kadang-kadang kan mendengar kata hiperaktif, melebihi batas aktif, kira-kira seperti itu. Nah Paulus, kalau seandainya hari itu hidupnya dibiarkan oleh Tuhan, dia melebihi batas. Orang melebihi batas, pasti masalah. Saya beri contoh yang simpel. Bapak Ibu di rumah punya tandon air. Di rumah saya tandon airnya 1100 liter, 1,1 kubik. Kemudian saya isi dengan air. Ada pelampungnya. Kalau pelampungnya rusak, air ini melebar. Airnya ngapain? Tumpah. Nah di gereja kami di Temanggung, antara tandon air gereja dengan tetangga sebelah, ini di tengah-tengah. Tetangga saya kebetulan orang gereja. Tengah malam, jam 11, jam 12, kadang jam 1, telepon. Yang ditelepon pengerja, namanya Arif juga. Kring, 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 diangkat. Ya tante, ada apa? Itu Mbok Iya tolong. Tandon airnya membludak. Pakaian saya di bawah basah semua. Itu bukan hanya cuma sekali, berulang kali. Kenapa? Melebihi batas. Sama kita kadang-kadang diberitakan oleh Tuhan, kita enggak sadar, melebihi batas. Di hadapan Tuhan daripada kamu bermasalah, di hadapan Tuhan daripada kamu menjadi persoalan bagi orang lain, cut. Kira-kira seperti itu. Makanya kalau Bapak Ibu pernah belajar tentang seri pendalaman Alkitab Tabernakel,
Di dalam kemah suci tabernakel itu, di dalam ruang suci itu ada 7 kaki dian. 7 kaki dian itu menggambarkan tentang terang, ya, ada 7 terang. Di bawah kaki dian itu disediakan yang namanya gunting emas atau supit emas. Tugas imam ketika melihat ada salah satu dian itu nyalanya itu melebihi batas. Kalau orang Jawa bilang mulap-mulap, langsung api itu diambilkan gunting, langsung dipotong. Sering. Supaya apa? Rapi, harmonis. Sama dalam hidup kita seperti itu. Anda mungkin boleh hebat. Anda mungkin bisa melakukan banyak hal. Tapi overlap. Kadang kalau kita hidup dalam gereja, mungkin pendetamu, gembalamu tidak bisa lagi ngatur dirimu. Saya mau cuma katakan satu hal. Hati-hati kalau kita ini dipotong oleh Tuhan. Paulus mengalami satu pemotongan dari Tuhan. Supaya apa? Dia bisa merendahkan hati, dia bisa mengerti bahwa Tuhan punya kehendak supaya apa? Melalui dia banyak orang itu diselamatkan. Amin. Sama Bapak Ibu yang hari ini lagi kena persoalan, mungkin saudara akan tanya, Tuhan sebenarnya maksudmu dalam diriku ini apa? Simple. Supaya engkau bisa menjadi berkat bagi orang lain. Kalau seandainya engkau tetap memaksa, engkau tetap dengan apa yang engkau hari ini sedang lakukan, ya hidupmu akan muter. Saya ambil contoh di sini dalam Ulangan 8 ayat 2 dan ayat 3. Bapak Ibu perhatikan. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama berapa? 40 tahun. Dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Dari Mesir menuju ke tanah Kanaan atau Israel, secara teori paling lama itu 2 atau 3 bulan, itu teori. Tapi kenapa Israel itu mengalami perjalanan ke padang gurun itu 40 tahun? Karena Israel itu tegar tengkuk, Israel itu ndablek, Israel itu ngeyelan. Kekuasaan Tuhan saja dilawan. Sama dalam kehidupan kita seperti itu. Kenapa hidupmu tuh muter terus? Rasa-rasanya kita ini mau mengalami sesuatu yang baik, ngerti-ngerti mentok. Kita mau melakukan sesuatu yang rasa-rasanya ini menyenangkan, mentok. Dan kalau kita membaca cerita ini sebenarnya 40 tahun itu penggambarannya hidup kita manusia. Kita manusia hidup itu efektif tuh sampai umur berapa sih? 40. Puncak kesuksesan orang itu yang 40 tahun. Kalau sudah di atas 40 tahun, biasanya sudah tidak lagi seperti sebelum 40 tahun. Biasanya. Makanya Bapak Ibu boleh lihat. Orang pada waktu muda, kemudian menikah, kira-kira di usia 25 sampai 30 tahun, hidup semuanya masih baik. Anda bisa sukses sampai dengan usia 40, semuanya masih baik. Dan biasanya manusia punya cita-cita. Oh nanti kalau aku sudah tua, aku ingin jalan-jalan, aku ingin nanti melalui hartaku, aku bisa begini begitu, makan enak dan lain sebagainya. Tapi begitu saudara sudah mulai masuk usia 45, 50, 60, yuk sekarang kita berani berkata jujur, yang 60 tahun masih berani makan sate kambing sama duren, ada yang berani? Mesti mikir.
Loh padahal itu kan cita-cita. Dulu kepengen enaknya tuh bayang ke duren. Musangking. Ayo saiki sapa sing wani umure swidak punjul tak tukoke musangking. Wani sing ning mburi. Besok ya, Pak. Nek ono musangking nek. Ya ada 1-2. Tapi nanti saya ceritakan, nanti ada jawabannya. Biasanya orang-orang yang masih bisa melakukan itu biasanya secara standar itu belum sampai melebihi batas. Tapi nyuwun sewu minta maaf. Yo Anda-anda yang kekayaannya sudah melebihi sing duite miliatan. Ayo nek lunga rumah makan ngombene apa? Teh manis, Sprite, Fanta, boten paling akeh teh tawar panas. Sudah cuma itu tok. Loh padahal kan kita rasanya waktu di usia muda kan bayangkan, wah besok kalau sudah tua begini-begini, semuanya sirna. Kenapa? Kadang-kadang di usia kita yang tua, kita nggak sadar, mungkin kita sudah melampaui batas. Makanya kadang-kadang maaf kata Tuhan itu cut hidup kita. Loh kemarin waktu saya jantungan begini, paling cerewet siapa? Istri saya. Begitu saya mau makan soto langsung ngomong gini, soto tok lu. Eling, kuai kui kolesterol. Soto. Meh mangan bakso babat neng ngene ngarepe Telogerjo. Terus bablaske terus kono. Meh mangan ora sida malah stres. Loh, swidak sama dengan Bapak pendetamu ini juga 60. Tapi coba bayangkan. Jadi kita ini loh masing-masing sudah diberi takaran standar. Tuhan menginginkan supaya apa? Jangan melebihi batas. Begitu Anda melebihi batas, Tuhan pasti potong. Jadi Paulus hari itu menyadari, apa yang dia sadari? Setan diizinkan oleh Tuhan untuk menghantam dirinya. Makanya Bapak Ibu lihat dalam ayat yang ke-7 tadi. Maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis. Bapak Ibu perhatikan, seorang utusan iblis, cuma seorang, cuma satu. Kalau dalam bahasa Inggris lebih medeni tulisannya, apa itu? The messenger of Satan. Pembawa pesannya setan. Tuhan pakai setan untuk memberikan pesan. Makanya kita yang kadang-kadang sudah melampaui batas, yang mungkin kadang-kadang sudah tua tapi ora rumangsa tuwa. Nyuwun sewu nggih. Ngerti-ngerti tangane iki kok gringgingen. Bar gringgingen terus ngene, "Loh diangkat kok ora iso?" Dokter bilang, "Bapak kena stroke ringan." Lah kok stroke ringan kenapa? Wingi mangan sate kambing karo duren, kok kebablasan. Makanya kita perlu berhati-hati. Makan boleh, firman Tuhan mengajarkan taruhlah pisau di lehermu sebelum engkau kenyang. Jadi harus pandai menahan. Jadi kalau kita tahu bahwa setan pun bisa diizinkan oleh Tuhan menghantam dirimu. Supaya apa? Kita merendahkan hati. Dan sekarang yang terakhir. Mengapa Tuhan membawa dalam titik yang terendah? Yang terakhir supaya manusia sadar, supaya kita bisa paham, hidupmu adalah anugerah. Yuk kita baca bersama-sama, 2, 3, hidup adalah anugerah. Paulus di sini menuliskan dalam ayat 8 dan ayat 9, dikatakan, tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu,
Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Jadi waktu itu ketika Paulus itu mengalami banyak masalah, dia pernah berseru kepada Tuhan, Tuhan, lepaskan utusan iblis itu daripadaku. Tuhan memberikan jawaban. Paulus, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Orang kalau setiap hari ganteng gagah orang di persoalan, duitnya akeh, mobilnya akeh, umahnya akeh, iso jalan-jalan luar negeri setiap hari. Saya mau tanya, mau pergi ke gereja apa enggak? Halo? Gerejanya sepi. Kenapa? Orang enggak punya persoalan. Kita harus jujur, yang banyak datang ke gereja adalah orang-orang yang sedang diizinkan oleh Tuhan kena persoalan. Kenapa Tuhan mengizinkan itu? Tuhan kangen sama Anda semua. Nah, Anda diberi hal yang wah limpah. Mungkin lu gerejane setahun pisan. Natal lu dadak dikentongi nganggo surat undangan. Pak, besok peristiwa Natal Bapak datang ya. Ada souvenir, ada gift. Nggih, datang. Habis Natal, goodbye. Tapi coba kalau saudara lagi stroke, datangnya harus didorong atau saudara harus gini misalkan. Pertama dicari pasti pendetanya saudara dulu. Pak pendeta tolongi saya Pak. Oh ya kenapa? Kaki saya lemes Pak. Oke gampang, tumpah tangan. Dalam nama Yesus mari. Sakti. Teko meneh. Tapi berapa lama? Biasanya setahun. Baru hilang meneh. Loh Tuhan untuk menyembuhkan Rasul Paulus yang dengan tafsir 3 penyakit itu gampang. Tapi Tuhan tidak memberikan pemulihan itu, tetapi dia menjawab, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu, yang hari ini sedang punya persoalan atau tidak punya persoalan. Kasih karunia Tuhan bagimu cukup enggak? Yang cukup coba angkat tangan. Yang angkat tangan cuma 40%. Sing 60% bingung. Kenapa bingung? Lah aku masalah masuk kasih karunia. Nanti Bapak Ibu baca lagi dalam ayat 9 dalam Ibrani 2. Masalah itu adalah karunia. Filipi 1 ayat 29 berkata, kepadamu bukan saja diberikan percaya, tetapi juga penderitaan. Kepadamu bukan hanya diberikan saja iman, tetapi juga penderitaan. Jadi waktu kita ini sedang mengalami penderitaan, saya berkata itu kasih karunia. Kenapa? Tuhan itu sayang, Tuhan itu cinta, Tuhan memberikan pagar kepada kita semuanya supaya kita eling. Kalau Tuhan tidak beri itu semuanya, kita ini bisa lupa. Waktu manusia lupa apa yang terjadi, kita nggak bisa sampai surga. Makanya di sini Tuhan berkata kepada Paulus, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Bapak Ibu pernah nggak besok atau berkunjung ke ICU? Kalau saya sering. Saya mau berkata, nafas yang kita terima nih, seperti sekarang saya bisa bernafas, saya bisa ngomong, itu adalah kasih karunia Tuhan yang terbesar. Saudara yang hari ini duduk hampir 2 jam, Anda bisa duduk itu kasih karunia. Kalau Anda pergi ke ICU, di ICU itu hidung itu dipasangi selang yang ukurannya cuma sekitar 3 atau 4 mili, disogokin dhuwur tekan kene, supaya Anda cuma bisa begini tok.
Cuma itu tok. Seminggu bayari iso 100 juta. Kandani. Kita hari ini yang lagi sehat lihat. Wah. Enak sehat. Itu kasih karunia. Tapi yang di ICU hanya untuk bisa ngorok tok dulu. Berapa puluh juta itu. Makanya saya menghimbau kepada bapak-bapak yang masih suka mandeko sahur kuwi bayar. Loh tenan, mengerikan itu. Loh kadang-kadang kalau di ICU di sini sudah tidak bisa. Saudara tahu sininya ini loh dibolongi. Dikasih kateter ke dalam. Nafasnya sama bunyinya. Krok, krok, krok. Kemarin di ulang tahunnya Bu Susan, di usia pernikahan 54 tahun dan 54 tahun gereja GBT Gajah Mada. Bu Susan berkata, saudara-saudara, saudara yang masih sehat tadi ikut jalan pagi enggak? Mereka jawab semua, ikut. Puji Tuhan, Tante Susan bilang begitu. Kenapa puji Tuhan? Saya kepengin jalan, sudah enggak bisa jalan. Kenapa? Sikile tinggal siji. Loh itu Bu Susan ngomong begitu. Dia mengatakan, kalau kita masih punya 2 kaki bisa jalan, itu kasih karunia. Saudara enggak punya sepeda motor, rapopo, sikile loro gitu, masih sehat. Kalau kita selalu ngomel, kita selalu nyalah-nyalakan, Tuhan, Tuhan mana kasih karuniamu. Engkau bisa begini nih loh. Kasih karunia. Loh kalau yang beri tepuk tangan buat Tuhan. Tapi coba kalau yang bisanya gini ngomong apa coba. Makanya kalau WL mengajak Bapak Ibu Saudara, mari bertepuk tangan. Saudara jangan tepuk tangannya gini. Jangan. Tepuk tangan sing banter. Kenapa? Kita sedang menghargai kasih karunia Tuhan. Dan Anda jangan berpikir bahwa standar kasih karunia itu kalau Anda kaya. Bukan. Banyak orang kaya hari ini tidak bisa tidur. Ayo milih di kasure tipis mampu pesing saudara ngorok. Apa sekasure king coil kandele selawe senti saudara harus minum sanak motone nek bengi cuma ketap milih ndi ayo. Paling enak ya mau kasur pesing turu grek sudah. Itu kasih karunia. Jadi segala sesuatu harus kita nikmati secara baik. Ya saya mau tutup dengan sebuah cerita. Suatu hari ada seorang pemuda. Pemuda ini ganteng, tinggi, besar, gagah. Dia cinta Tuhan. Nah peristiwa ini terjadi kurang lebih sekitar tahun 1940. Jadi masih termasuk agak primitif. Kejadiannya di Inggris. Nah orang ini yang cinta kepada Tuhan, dia sekolah Alkitab, sekolah teologi. Dengan satu tujuan dia ingin melayani Tuhan itu total. Singkat cerita ketika dia sudah sekolah teologi, lulus cum laude yang terbaik. Kemudian dia dengan keyakinan diri yang tinggi, dia mulai ngelamar kepada beberapa gereja. Nah ketika dia sudah mengirimkan semua lamarannya kepada beberapa gereja, selama beberapa tahun tidak ada satu gereja pun yang panggil dirinya. Pemuda ini mulai berpikir, mau jadi pelayan Tuhan kok susahnya minta ampunnya. Tapi dia tetap seorang pemuda yang cinta Tuhan, rajin ke gereja, berusaha untuk terjun dalam pelayanan kecil-kecilan. Dia masih punya pengharapan ingin melayani Tuhan full time. Suatu hari malam-malam dia lagi jalan dalam keadaan hujan deras, tiba-tiba pemuda ini dalam keadaan jalan ini ketabrak truk. Buar. Singkatnya, kedua kakinya patah, tangannya patah, giginya rompal, ompong. Dan butuh waktu hampir 2-3 tahun untuk supaya dia sembuh. Itu pun sudah tidak lagi sempurna. Kenapa? Patah tulang. Dalam kondisi dia patah tulang, tiba-tiba ada sebuah gereja mengatakan, Anda dipanggil untuk bisa menjadi pelayan Tuhan.
Anda kami terima. Pemuda ini kemudian komplain sama Tuhan, Tuhan, kondisiku sudah tidak lagi gagah, tidak lagi ganteng, aku invalid, gigi saja semuanya ompong, pakai gigi palsu, kenapa Tuhan panggil aku dalam keadaan aku lemah? Tapi karena cintanya kepada Tuhan, pemuda ini tetap saja masuk di dalam pelayanan. Dan singkat cerita dari gereja yang di Inggris ini mengatakan, Anda kami kirim ke Afrika, ke satu tempat. Pikirannya pemuda ini dikirim ke Afrika itu ya ke kota besar. Berangkatlah pemuda ini sampai ke Afrika, dan singkat cerita, pemuda ini tidak sampai di kota besar. Kenapa? Tempat pelayanannya ada di dalam daerah pedalaman. Dia kemudian mulai masuk ke daerah pedalaman, belum beberapa lama, tiba-tiba pemuda ini ditangkap oleh suku kanibal. Ditangkap, kemudian diikat seperti seekor babi, digotong, sambil teriaki, sambil dipukuli begitu. Tapi karena pemuda ini cacat dan kemudian tubuhnya kurus, terpaksa harus dikerangkeng dulu, diberi makan. Supaya apa? Supaya gemuk. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, agak lumayan gemuk. Suatu hari ketika dia di dalam kerangkeng, dia selilitan. Dia lagi makan singkong, itu ada ininya nyeliliti kodek-kodek gini, enggak bisa. Nah waktu dia seperti ini, orang-orang primitif ini memperhatikan, wong iki lagi opo, cangkemmu dioblek-oblek kira-kira gitu. Karena selilitnya enggak bisa dikeluarkan, gigi palsunya dilepas. Gerak, kemudian selilitnya dibersihkan. Waktu gigi palsu ini dilepas, kemudian selilit dibersihkan, orang-orang primitif langsung teriak, wah, lari. Waktu lari lapor kepada kepala suku, seorang dukun, menceritakan, wah ternyata pemuda ini seorang dewa. Loh kenapa? Giginya bisa dilepas, kira-kira begitu. Kepala suku datang ke kerangkeng, dengan bahasa primitif, bahasa Tarsan semua. Pemuda ini awalnya bingung, tapi akhirnya ngerti, oh maksudnya suruh lepas gigi. Kemudian giginya dilepas, nyoh kira-kira gitu. Saudara tahu yang terjadi? Kepala suku itu langsung tiarap. Nyembah pemuda ini dengan mengatakan apa? Dewa, dewa, dewa. Singkatnya, akibat gigi ompong, gigi rontok, maka seluruh desa yang primitif, pemakan daging manusia ini kanibal, bertobat terima Yesus. Itu yang Tuhan katakan, di dalam kelemahan, kuasaku semakin nyata. Makanya kalau hari ini saudara sedang lemah, saudara harus berkata seperti Paulus, di dalam kelemahanku, kuasa Tuhan itu nyata. Biarlah firman Tuhan ini boleh memberkati kita semua. Anda yang sedang mengalami keterpurukan, masuk dalam titik terendah, Anda harus bisa berkata, aku masih punya Tuhan yang besar. Amin, Tuhan memberkati kita semuanya. Puji Tuhan. Mari kita akan bersama-sama menaikkan pujian, saya mengundang pemain musik. Kita akan mengatakan kepada Tuhan, terkadang kita merasa tak ada jalan yang terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta. Tuhan tak pernah berdusta. Dia selalu pegang janjinya. Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, dia
Kami percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan sedang berbicara kepada kami semuanya secara khusus. Kami yang dalam keadaan lemah, kami yang diizinkan Tuhan masuk dalam titik terendah. Tuhan, ampuni kami kalau selama ini pemahaman kami keliru, pemahaman kami salah. Selama ini kami menganggap bahwa Tuhan tidak baik atas hidupku. Tetapi melalui pemberitaan firman yang hari ini kami boleh terima, hari ini kami disadarkan secara khusus di dalam kehidupan Rasul Paulus. Tuhan, kami bersyukur kalau Paulus membeberkan setiap rahasia kebenaran firman-Mu. Ternyata di dalam kelemahan, di dalam kesusahan, di dalam titik terendah yang kami alami, Tuhan menginginkan supaya kami berubah secara karakter. Supaya kami merendahkan hati dan diri di hadapan Tuhan. Dan secara khusus Tuhan, kami diingatkan bahwa apa yang Tuhan berikan kepada kami semuanya adalah kasih karunia yang limpah, karunia yang besar dalam diri kami. Oleh karena itu Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih. Biarlah sore hari ini Tuhan, Engkau ubahkan segala sesuatu hal kelemahan, segala sesuatu penderitaan, diubahkan menjadi kekuatan yang baru, diubahkan memiliki kekuatan yang daripada Tuhan, sehingga kami boleh senantiasa bersyukur, kami boleh senantiasa berterima kasih kepada Tuhan yang baik.